Turnamen sepak bola Piala Kemerdekaan secara resmi telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Acara pembukaan berlangsung di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten. Informasi terkini kita telah bergabung bersama dengan reporter Amanda Dasrul yang saat ini berada di lokasi acara pembukaan. Amanda, bagaimana jalannya acara pembukaan Piala Kemerdekaan malam ini? Ya Zakia, tadi pada sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, upacara pembukaan Piala Kemerdekaan 2015 di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten telah resmi dimulai. Acara pembukaan ini dihadiri langsung oleh Kapolri Badrodin Haiti, Gubernur Banten Rano Karno, Menpora Imam Nahrawi, dan tentunya Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo selaku pemimpin pembukaan gelaran Piala Kemerdekaan 2015. Dalam rangkaian acara pembukaan ini diisi dengan atraksi dan alunan musik dari Marching Band Seka Panorama TNI Angkatan Darat yang melantunkan lagu-lagu tradisional dan kebangsaan Indonesia. Pada pidato pembuka, Menpora Imam Nahrawi berharap gelaran Piala Kemerdekaan ini mampu menjadi momentum bangkitnya persepak bolaan nasional untuk kembali berprestasi setelah sempat vakum sejak bulan Februari lalu. Sebelum pertandingan antar Serang dengan Persidago Gorontalo dimulai, Presiden Joko Widodo sempat memberikan ucapan kepada seluruh pemain yang akan bertanding di lapangan. Tadi sebelum pertandingan dimulai, Presiden Joko Widodo memimpin langsung tendangan kick-off di tengah lapangan. Saat ini situasi di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten ini dipenuhi oleh seluruh pendukung baik dari Perserang maupun dari pendukung dari Persidago Gorontalo yang menyaksikan pemain-pemain idamannya bermain setelah sekian lama mereka tidak melihat pemainnya ini bermain langsung dalam gelaran sepak bola. Dan saat ini pertandingan masih berlangsung, yaitu antara Perserang dengan Persidago Gorontalo dengan skor akhir 1-0. Dan ini sebagai pertandingan awal pembuka dari Piala Kemerdekaan 2015. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian dimulai dengan resmi dari turnamen sepak bola Piala Kemerdekaan 2015. Ya, dari Serang, Banten kembali ke Anda, Zakia. Pemirsa, pemerintah melalui Kemenpora untuk pertama kalinya menggelar turnamen sepak bola pasca dibukukannya PSSI dan hukuman FIFA atas sepak bola di tanah air. Turnamen bernama Piala Kemerdekaan diharapkan menjadi jawaban atas desakan para pemain sepak bola profesional agar digelar kompetisi sepak bola. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu Deputi 5 dan juga juru bicara Kemenpora Pak Gatot Dewa Broto. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vina. Juga pengamat sepak bola Mas Budiarto Sambasi. Selamat malam Mas Bas. Dan juga Jamal Aziz, Komite Eksekutif PSSI. Selamat malam, Mas Jamal. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mulai dari Pak Gatot terlebih dahulu. Pak Gatot, sudahkah ini bisa menjadi jawaban dari harapan akan adanya kompetisi yang fair persepak bola di tanah air? Ya, ini alhamdulillah bahwasanya tadi malam itu sudah berlangsung kick off dari Piala Kemerdekaan dan kami juga beruntung bersyukur sekali suatu kebanggaan dibuka langsung oleh Pak Jokowi. Kalau ditanya apakah ini sudah menjawab, ini bagian dari jawaban itu. Karena yang dilakukan oleh Kemenpora itu kan dalam judul gede untuk pembenahan sepak bola, itu mulai dari dihidupkannya kembali kompetisi atau turnamen, kemudian tata kelola, transparansi, objektivitas, dan poinnya adalah agar ada era baru bahwa persepak bola Indonesia itu berbeda dengan yang sudah-sudah. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kalau kenapa ini awalnya itu dalam bentuk turnamen. Karena yang menjadi kebutuhan tidak hanya masyarakat, pemain, dan perangkat pertandingan itu adalah turnamen itu sendiri. Karena saya masih ingat pada saat Pak Jokowi tanggal 25 April 2015 itu menerima Pak Menteri, beliau mengatakan bahwa harus segera diaktifkan kembali berbagai turnamen karena itu kepentingannya sangat segmented sekali. Jadi kalau ditanya apakah hanya turnamen, itu hanya part of saja gitu. Oke, dan semoga saja ini bisa menjadi jawaban. Tapi tentunya ini ada komentar yang berbeda. Saya ingin tanyakan komentar dari Pak Jamal. Ini menjadi harapan sebenarnya ya kompetisi ini. Tapi Anda melihat dari PSSI sendiri ini bisa menjadi jawaban atau tidak? Saya meluruskan dulu. Ini bukan kompetisi, ini turnamen. Kalau kompetisi itu ada jenjangnya, ada divisi utama, divisi 1, ISL. Ini turnamen. Jadi bukan kompetisi, turnamen ini.
Dan yang jelas kami tidak mendeklar itu kompetisi loh ya, itu turnamen. Itu yang makanya jelas, saya meluruskan siapa dulu, gitu harus clear dulu. Gitu. Saya katakan ini kan penanyanya. Oke, tapi menurut Anda dengan adanya turnamen ini bisa memutar lagi roda perekonomian, kemudian para pemain, para wasit, ini artinya bisa bergairah kembali persepak bolaan di tanah air. Anda sepakat atau tidak, Pak Jamal? Nanti dulu, semua itu harus diluruskan. Wasitnya itu siapa, kan begitu? Cuman berapa orang? Gitu. Nah, pemainnya bagaimana, klubnya bagaimana, kan begitu. Memang ada klub yang memang itu anggotanya PSSI yang ikut di dalam turnamen ini. Monggo-monggo saja, gitu. Itu haknya mereka. Tapi kan nanti itu pasti ada penyikapan dari komite etik, Komdis, gitu, bahwa ini ada pelanggaran statuta, gitu loh. Itu. Jadi saya ingin menyampaikan di forum ini, gitu. Harusnya Pak Jokowi itu diberikan masukan yang seutuhnya tentang sepak bola. Supaya beliaunya tahu. Ini jangan sampai beliau ini disesatkan terus, gitu. Siapa yang menyesatkan? Gitu. Ya, saya siapa yang menyesatkan, Pak? Saya tidak tahu. Ini forum resmi loh. Saya justru gitu. forum resmi saya ngomong ini. Informasi yang setengah-setengah maksudnya apa, Pak? Yang tidak penuh? Bagaimana kalau yang namanya sepak bola di dalam negeri itu harus diputar oleh PSSI? Lah kalau sedang dibekukan gimana? Bagaimana kalau ada mengatakan dibekukan? Kemarin kita kongres di KONI itu kita diundang salah satu cabur. Rakor KONI se-Indonesia kita diundang. Masih oleh KONI. Sah sebagai anggota caburnya KONI. Itu KONI pun juga harus diluruskan. Oh ya, itu silakan itu. Anda mainnya diluruskan. Silakan. Mana yang itu kan di wilayah Anda. Ya silakan. Nyatanya dia sebagai induk cabang olahraga kita diundang pada saat rapat rakor. Baik. Iya toh? Bagaimana? Kalau Anda katakan kita dibekukan, kita dikatakan dibekukan, kita putusan pengadilan, kita mulai putusan selah sampai putusan tetapnya kemarin, sudah SK pencabutan itu, SK pembekuan itu sudah tidak diberlakukan. Harusnya. Kita ini hidup di negara hukum. Tidak ada supremasi yang lebih tinggi ini daripada Pak hukum Jamal yang ada. Tahu hukum juga. Sudah inkrah belum? Belum inkrah. Sudah inkrah belum? Ayo pertanyaan saya tanya, yes saya jawab, belum? Saya jawab. Belum inkrah. Belum inkrah. Tapi Anda perlu tahu, di putusan selah itu dan di putusan tetapnya itu sudah dikatakan semua permohonan penggugat itu dikabulkan. Permohonan tergugat semua ditolak. Apalagi? Oke. Bagaimana di hal ini, carut marut ini dipandang? Putusan final yang dipegang. Pak Gatot, Pak Jamal. Bukan ini putusan pengadilan. Baik, kita tahan terlebih dahulu. Saya ingin tanyakan komentar dari Mas Bas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Bas bisa siapkan jawabannya. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali. Ya, pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan. Turnamen Piala Kemerdekaan ini sebagian positif, sebagian juga negatif, terutama dari teman-teman di PSSI. Anda memandangnya seperti apa? Apakah sebenarnya turnamen ini perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang ada atau tidak? Saya kira semua harus positif. Ini langkah awal sekali ya, tapi ini setidaknya menjawab keresahan para pemain terutama. Kan tidak ada pertandingan, tidak ada mata pencaharian. Tidak ada mata pencaharian, tidak ada uang. Kan itu singkatnya ya. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi awal dari rekonsiliasi. Seperti kita tahu kan Pak Menpora sudah menyatakan siap rekonsiliasi. Tapi ada masalah dengan belum cairnya pembekuan. Bayangan saya nanti ini kalau turnamen ini baru Piala Kemerdekaan, nanti ada Piala Presiden mungkin ada Piala Panglima, entah jadi atau enggak. Jadi 6 bulan ke depan ini masyarakat tahu, oh ternyata pembekuan itu ada manfaatnya juga. Artinya memang pemerintah tidak main-main. Tim transisi menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan masyarakat. Ya mana pertandingan, kan semua nunggu itu. Loh ini ada loh. Dan cukup ramai saya kira, 24 klub loh ini. Ramai ya, jadi animonya cukup positif. Cukup besar saya kira. Tinggal masalahnya, bisakah turnamen dari tim transisi ini membuka peluang jalan menuju rekonsiliasi tadi.
Nah ini kalau singkat kata, kalau saya lebih suka sebetulnya PSSI mengadakan KLB. Siapa aja bisa nanti jadi ketua dari PSSI yang sekarang. Pak Lanyala, Pak Jamal. Tapi ada proses yang harus disinkronisasi dengan tata kelola sepak bola Indonesia yang baru. Ini yang penting, karena banyak klub yang harus introspeksi, ya, banyak pengurus juga yang harus memperbaiki diri, laporan keuangan harus terbuka, terus semua serba transparan sekarang. Mas Bas, tapi kalau yang saya lihat adalah ini justru jaraknya makin tebal gitu dengan adanya turnamen ini, betul atau tidak? Kalau enggak ya? Nanti dengan sendirinya saya kira, makanya pembekuan itu saya kira sebagai shock terapi bagus. Dengan pembekuan kelihatan muncul masalah-masalah yang selama ini menghadang PSSI. Dan nggak semuanya itu perbuatan PSSI, tapi sistemnya sudah keburu tidak jalan lah. Ini saya kira harusnya malah bisa mendekatkan dong. Berapa lama waktu rekonsiliasi yang Anda lihat? Kira-kira? Bayangan saya memang 6 bulan ini kita akan melihat sebuah titik terang ya. Ada semacam, ya harapan saya sih KLB pada akhirnya ya. Oke, Pak Jamal, bagaimana jawaban Anda? Ini awal rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasinya saya setuju. Jadi ini awal. Jadi yang paling kunci itu pertama, kalau kemarin waktu kita dibekukan, polisi tidak membuka izin keramaian untuk sepak bola. Seluruh bentuk turnamen. Tapi kemarin saya sudah melihat, yang pertama di Banyuwangi, sudah main. Yang kedua, waktu ulang tahun Arema, juga sudah main. Sekarang Piala Kemerdekaan dibuka oleh Presiden. Berarti polisi sudah pada posisi yang benar. Fungsinya dia mengamankan setiap ada keramaian. Dia sudah memberikan izin. Gitu. Tapi saya ingin menegaskan lagi. Kalau ujungnya ke KLB, itu yang sangat susah. Oh gitu ya. Itu sangat susah. Karena ini KLB yang kemarin itu sudah menghasilkan ketua yang dipilih oleh stakeholdernya PSSI. Tapi kalau ini awal untuk rekonsiliasi, yes, setuju. Apalagi kalau besok ini tanggal 30 ini ada Piala Presiden. Ya. Itu mungkin bisa terjadi. Karena ini digagas oleh tim transisi, Piala Presiden digagas oleh satu promotor dengan rekomendasi PSSI. Berarti kan pemerintah sudah mulai mau ngerti. Rakyat menunggu hiburan. Gitu, yang namanya sepak bola. Kan begitu. Nah, tinggal ini punya keniatan atau tidak. Sebetulnya kan kalau memang ini Pak Jokowi, Pak Imam Nahrawi mau duduk, wong kita ini kan dari bagiannya mereka. Susahnya KLB kenapa Pak Jamal? Harus dari apa dasarnya? Karena itu statuta. Kalau KLB itu statuta, Pak. Iya, harus misalnya kalau memang itu harus ada KLB, harus 2/3 anggota yang memang sah milik kita itu meminta kepada PSSI. Kalau 2/3 itu setuju, oke. Kalau 2/3 itu terjadi, itu boleh. Tapi kalau enggak bisa, enggak ada jalan. FIFA bilang apa ini? Kita ini disanksi oleh FIFA ini kan karena ada bentuk intervensi. Intervensinya apa? Ya terbentuknya tim transisi ini. Ya. Gitu. Ini satu bukti bahwa pemerintah mengintervensi. Tapi tidak apa-apa lah. Hal itu terjadi kan ini semua untuk membuka semua wacana. Pak Jamal, gitu berarti tidak ada resistensi ya? Artinya kalau diajak bareng-bareng dari berapa kali saya jadi narasumber. Gitu. Ayo kita duduk bareng. Termasuk waktu diputus petun terakhir. Jedok. Gitu. Ini satu bentuk yang paling istimewa. Hasil keputusan pengadilan. Kita hidup di negara hukum. Kita menghormati supremasi hukum. Maka kalau Pak Menpora memanggil kita, udahlah karena kamu dinyatakan oleh hukum, kamu benar, ayo kita duduk. Saya mau tata kelola yang seperti ini. Bagaimana bentuknya? Kan begitu. Saya ke Pak Gatot. Pak Gatot, apa yang menghalangi sebenarnya selama ini? Saya kira kalau disebut yang menghalangi tidak signifikan ya. Karena dan tadi saya juga percaya kalau misalnya Pak Jamal, misalnya PSSI dipanggil oleh Pak Menpora, pasti responnya akan cepat. Saya percaya itu seperti itu. Cuman semua itu kan harus ada judul. Harus ada orang disebut requirement, ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Semua itu dalam konteks untuk pembenahan sepak bola itu sendiri gitu. Saya yakin bahwasanya di seberang sana di tempatnya Pak Jamal itu juga pasti setuju untuk pembenahan sepak bola itu sendiri. Bahwasanya bentuknya apa itu another thing. Nah, kemudian yang kedua tadi disebut tentang rekonsiliasi. Kami pun bahkan sejak tanggal 14 Juli pada saat talk di PT UN, kami membuka diri juga. Misalnya waktu itu ada pertanyaan, lupa Gatot, kenapa sih banding gitu? Banding itu berarti ketakutannya ada kasasi. Setelah kasasi ada PKO, nanti dulu. Tidak tertutup kemungkinan suatu saat, someday, somewhere, sometime, itu pasti akan rekonsiliasi. Tapi semua itu judulnya harus satu itu. Kemudian yang kedua,
sampai kapan? Tadi kan ditanyakan kepada Mas Bas. Ya itu bisa cepat, bisa lambat. Karena siapa sih yang kondisi seperti ini akan berlangsung? Tapi semua ini kalau ditanya, kenapa nggak sekarang ngundang PSSI? Nanti dulu. Ini perangkat pembenahannya ini betul-betul harus solid. Karena kalau cuma karena formalitas, popularitas, ya sama saja kembali seperti kemarin gitu ya. Baik. Ya, saya ke Pak Bas terlebih dahulu. Pak Bas. Jadi sekali lagi ya Mbak, ya ini memang shock terapi. Pembukuan itu saya kira keputusan yang sangat amat tepat. Dengan demikian kita publik melihat borok-borok yang selama ini tertutup. Tapi di balik borok-borok tersebut kita juga punya harapan. PSSI itu kita sayangi lah ya. Kita nggak ada niat pemerintah ya, nggak ada niat untuk mengganti dengan federasi baru misalkan ya. Tapi ya tata kelola ya, ada sepak bola gajah, ada pengaturan skor, pemain selama ini juga ini saya boleh motong banyak kena masalah ya, klub-klub nggak bayar pajak, ada yang di bawah meja ya, jual beli saham klub. Jadi banyak masalah yang terbuka dan publik itu sebetulnya sudah melihat PSSI itu bukan malaikat. PSSI itu harus buka diri. Ini jadi pelajaran bersama. Durasi kita sedikit sekali. Sedikit saja. Yang dikatakan borok itu, kalau borok itu tampak non. Harus diobati. Ya, ini bilang ada borok, tapi nggak pernah ketemu boroknya di sebelah mana. Ini kan yang susah. Pak Jamal, kalau kita bicara soal ini akan jadi perbincangan yang panjang sekali. Tapi kita harapkan memang semua, menarik. Baik, kita harapkan semua persepak bolaan ini menjadi persepak bolaan yang menjadi positif, produktif arah ke depannya. Sepak bola pasti positif. Betul, positif ya. Tinggal tergantung pemegang kebijaksanaan mau bersama duduk dengan kita. Terima kasih Pak Jamal, Mas Bas dan juga Pak Gatot sudah hadir bersama kami di Prime Time News atas perbincangannya, dan pemirsa kami masih akan kembali dengan informasi lain, tetaplah bersama kami.